Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kebijakan asesmen nasional. Ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan tentang asesmen nasional yang telah saya ikuti beberapa waktu yang lalu. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi ini, ada baiknya kita dengarkan pandangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang kebijakan asesmen nasional. Kita dengarkan bersama-sama. Itulah pandangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim tentang kebijakan asesmen nasional. Baik, untuk memulai materi ini, kita mulai saja. Saya akan membahas tentang definisi operasional dari asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ada 3 instrumen utama asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum, disingkat AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Alasannya yaitu yang pertama, asesmen nasional dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional akan memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Asesmen nasional dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya adalah, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Itu yang pertama. Yang kedua, asesmen nasional ini diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikannya. Misalnya, di SD itu kelas 5 yang menjadi peserta asesmen nasional. Berikutnya, asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional ini tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual, karena tidak semua siswa dapat mengikuti asesmen nasional ini. Hasil asesmen nasional menjadi dasar untuk dilakukannya perbaikan pembelajaran. Lalu, siapakah yang menjadi peserta asesmen nasional? Nah, ini yang penting ya. Asesmen nasional
akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada akhir program belajarnya. Seperti paket A atau paket D, itu semua yang mengikuti asesmen nasional. Selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Tentu saja, untuk guru dan kepala sekolah akan berbeda pertanyaannya. Karena guru dan kepala sekolah itu hanya mengisi instrumen survei lingkungan belajar. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Kita mantapkan lagi pembahasan yang telah saya lewati tadi. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Jadi kalau misalnya siswanya nilainya kurang bagus, akan dilakukan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih duduk di sekolah tersebut. Berbeda misalnya kalau kita berikan kepada siswa kelas 6. Nah, mungkin siswa kelas 6-nya sudah lulus karena sudah dan tidak berada di sekolah yang dia berasal. Kemudian, murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Pertanyaan berikutnya, apakah asesmen nasional ini menggantikan ujian nasional atau UN? Ya, tentu saja asesmen nasional ini tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Nah, bagaimana peran asesmen nasional ini dalam pendidikan jalur non-formal? Nah, di jalur non-formal ini warga belajarnya diwajibkan menempuh ujian kesetaraan untuk dinyatakan lulus pendidikan non-formal. Jadi kalau di non-formal ini semua siswa ikut, ya, dan dapat menentukan kelulusannya seperti di PKBM. Kemudian pada jalur non-formal ini, asesmen nasional merupakan ujian kesetaraan yang menjadi salah satu syarat kelulusan. Jadi berbeda ya dengan sekolah pendidikan yang formal. Berikutnya, peserta asesmen nasional dalam pendidikan jalur non-formal ini tidak dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Jadi artinya, semua siswa yang ikut dalam jalur non-formal ini wajib ikut asesmen nasional. Jadi, peserta asesmen nasional ini di pendidikan jalur non-formal adalah warga belajar yang mendaftarkan diri untuk ujian kesetaraan. Hasil dari ujian kesetaraan ini sekaligus digunakan sebagai rapor PKBM. Berikut ini kita dengarkan
kesimpulan dari asesmen nasional untuk penguatan dan memantapkan materi yang telah saya berikan. Silakan disimak bersama-sama. Dan ini juga kesimpulan dari asesmen kompetensi minimum sebagai gambaran bagi kita untuk apa itu pengertian dari AKM. Demikian materi tentang kebijakan asesmen nasional. Semoga materi ini menjadi referensi bagi kita untuk lebih mengenal apa itu asesmen nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.